Sampun raku pinet sireng nagara Riang saparan niraringun inur katemu. Setelah Pangeran Sutasoma dicari ke semua arah, namun pencarian kepada Pangeran Sutasoma tidak membuahkan hasil. Ia kehetuan nikah ngasara aja menangis kadi kapejohan teriaring pura humung Murca serian rapati aswari kapti dan wenang anakan Yati berani ngelar kinul dan dua dia sirang lengasratiwu seniran angurayan niranakan hati tenyu. Kemudian istana yang kehilangan Pangeran Sutasoma saat itu semuanya dilanda dengan kesedihan. Terlebih lagi ditambah dengan beliau Dewi Pratnyadari pada saat itu, permaisuri di kerajaan Hastina, yang tidak menemukan putranya. Pecahlah tangis beliau yang menambah kesedihan di dalam istana. Anakku Tuhan ku sipilaliaste Bapa tanah welas mangaryakeun Angisiani mata aku dan besur ramak pakapituturi sandini ngenaya Dia kuangwan ya culuh tetuluh sasih kehida periseang narya suara Gumantia siwin yang ngajagat kita pangebanening asarane aswana agara. Lebih lanjut, kata-kata yang diucapkan Sri Pratnyadari sembari beliau menangis adalah, "Wahai anakku, engkau dengan sangat teganya berbohong kepada kami semua, mengelabuhi kami, ketika semuanya tidak tahu menahu keberadaanmu dan kau putraku meninggalkan istana. Entah di mana engkau melarikan diri dengan keinginanmu yang hendak mengejar yang disebut dengan sunyata, dan engkau tidak menghiraukan keinginan dari ayahmu sang raja di Astina yang menginginkan engkau menjadi penerus tahta di negeri ini." Ujarku akin nyapku ye kamamangun negangi sukaning manah narea suara Marang rasi manis tesapalen ulu asa semua bata areman mata Lalu apori Tuhan tu tesuk semari kejap ninga kemi tumareng tapu wana Sumadiari katemuan ning para musuh tanah harapi wiryo sang Prabu. Engkau anakku, sesungguhnya aku hanya menyenangkan hati ayahmu. Dan semua
memujimu sebagai penjelmaan dari Sang Yang Manmade atau Dewa Asmara atau Dewa Kama yang menjelma ke dunia sebagai simbol keindahan dengan ketampanan wajahmu dan kegagahanmu yang tiada celah. Namun sedikit pun engkau tidak menghiraukan itu. Sedikit pun engkau tidak mau, tidak menghendaki bertahta di negeri ini. Engkau memilih jalan mencari yang disebut dengan Paramosunil atau keheningan tertinggi. Siapa anu ngusireun kuraku maka jiwi terwuyung seang nareswara. Pilih dana gagah larang kuyadian arwa telung anak karya ring puri. Kita pun juga tan hanang wuwuhi tan sapi nale pale ring ulun teman. Uduh leheng aku mati supaden kita dan umulih yang swanegara. Wahai anakku, siapa yang akan menjadi berlindungku pada saat sang raja marah nanti? Dan apabila aku memiliki 2 atau 3 orang putra, tidak hanya 1 semata wayang, yaitu engkau Pangeran Sutasoma sebagai putraku, mungkin aku tidak akan sesedih ini. Dan apabila engkau tidak kembali ke istana, lebih baik aku meninggalkan semuanya. Demikianlah lanjutan kata-kata yang diucapkan oleh Dyah Pratnyadari. Nahan tangi sirang narendra wadayita makin namu harlu kening angrenge. Narendra kamateng gengen siran nange puanu meke hapotan weringenake. Ringunia sirata nasake iman manah nirrinare suarat majet. Nirawarana yoga sandi paramarataka arana ningan muaka suka. Kemudian tangis orang-orang di istana ketika itu semakin pecah ketika Permaisuri mengatakan demikian, dan semakin keras tangisan dari Permaisuri Dyah Pratnyadari. Beliau sang raja Sri Mahaketu menjadi kebingungan untuk menenangkan hati permaisurinya. Terlebih lagi sebelumnya beliau Sri Mahaketu tidak curiga sedikit pun mengenai putranya Pangeran Sutasoma akan mengambil keputusan demikian ketika diajarkan mengenai ajaran Paramosunil atau ketenangan tertinggi, hakikat seluruhnya yang dicari dalam penjelmaan. Rikang kesana badar bude sakala nurun sira manadiangat majeh. Tinut ari pangidam narendra mahisiri wijeliran apurwering jagat. Waling niramate kitu khwapalaran sapale siwinaning swanegara. Balik puo magawe wiyoga pakeban cana sumaki manah nareswara. Ketika dianugerahi oleh Sang Yang Jina atau Buddha ketika melakukan
persembahyangan memohon putra di negeri ini, ketika Buddha berkenan, semua yang diterka adalah beliau akan menjelma, memberikan keindahan, memberikan kesenangan, dan menjadi pemimpin di negeri ini dengan menyenangkan hati rakyatnya. Namun sekarang justru sebaliknya, ketika penjelmaanmu, engkau meninggalkan rakyat ini dan memberikan kesedihan pada negeri ini. Anamba kiratan kata muani hanak nirasa wengi kali wengi perihan pituwi ketatan kepangi desa dasang wengi liwat kunang sakirike Natan talar ring swara aja musirang giriwana pinakes tining hidup Sadenya pejah hakuling niraritan katemu nirnare suarat maju. Kemudian beliau sang raja meneruskan perkataan beliau bahwa apabila tak kunjung ditemukan beliau sang pangeran dalam 2 atau 3 hari atau bahkan dalam 10 hari kemudian ini, lebih baik beliau akan mengasingkan diri ke tengah hutan untuk mencari ketenangan, dan beliau tidak akan mencarikan pengganti tahtanya di negeri Astina. Sedang nerapati sekeduh ke datang sahana-hana nikang baladike sahana kebimanjing puramo haratu sirabakti mangelawad lawan sangat tiurdepan di temahu tamu maka muka sang duije suara sahajari wedas terkareng pangimuri anarea suara. Kemudian ketika didengar kabar kesedihan dari beliau sang raja, serentak para pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat negara, dan para raja-raja yang ada di sekitar wilayah Hastina datang dengan serentak bersama para istrinya, para permaisurinya untuk menghibur hati dari Sri Mahaketu. Demikian pula para barisan Brahmana yang dipimpin oleh salah satu Bagawante atau pendeta kerajaan, yaitu beliau di Sang Brahmana Dwijeswara, itu datang menghadap kepada Sri Mahaketu, dan terlebih beliau membacakan doa-doa, membacakan ayat-ayat, membacakan syair yang terdapat dalam weda-weda pujian, dalam sastra-sastra pujian untuk memberikan ketenangan hati kepada beliau Sri Mahaketu. Narendra kuningan patang bujang haji marakisang Narendra dipe muah nerpo wadu sireki juga tandahat anakan yeti berani ngelar Apan pure khanikang dadian ya mawimu kita suka tinemu niatan luput Iwah teman ikang sada suka ginang niya matemahan duh kita yang jaga Kemudian nasihat dari pendeta kerajaan pada saat itu adalah, tuanku, janganlah terbenam dalam kesedihan ini, karena semakin besar
kesenangan yang dirasakan, semakin besar ikatan terhadap apa yang menjadikan hati senang, dan semakin besar akan penderitaan yang ditemui. Kalingan ikahayu sang Prabu Wimohita malar ritan seheng widi. Atan tangis ikang wenang lumipur nerapati tumakanang parayojana. Batar hanering swacita ya pahan tumudoha kena mustining hidup. Sireki sarana serayan tesira karananing anemuduh kelen suka. Dan sang pendeta menasehati beliau Sri Mahaketu bahwa janganlah terbenam dalam kesedihan itu, terlebih lagi merasa bahwa Widi atau Tuhan itu atau para dewa tidak berpihak kepadanya. Dan lagi beliau menasihati bahwa tangisan tidak akan mengantarkan Sri Mahaketu kepada tujuan yang ingin dicapai. Dan beliau menasihati adalah Tuhan tertinggi, kesunyatan atau kesadaran tertinggi atau yang disebut dengan Widi itu sejatinya adalah bersemayam dalam hati. Itulah sekarang yang harus didalami, yang harus dicari agar Tuhan mendapat ketenangan. Nahan lengir sang duyen dara suka sang nerapati tutur ira daning manah. Ilang peteng ikang tua asa semu kadican dara suminang awe sampuning jauh. Ikang balo sumamburat padehus mangulat tiri sirang nerepat maju. Narendra hanering paho maniketan carita kenelawan mahardika. Mendengar nasihat dari pendeta kerajaan demikian, beliau Sri Mahaketu lenyaplah kegundahan hatinya bagaikan rembulan yang kembali cemerlang. Kemudian pada saat itu para rakyat dari Sri Mahaketu berpencar dengan segera untuk melanjutkan pencarian Pangeran Sutosomo. Dan sang Sri Narana putra caritan sira tekeri hujung nikang ukir. Nah, sekarang diceritakanlah kembali beliau Pangeran Sutosomo. Perjalanan beliau pergi meninggalkan istana itu sekarang sudah tiba di bagian atas atau di puncak gunung. Lila tu tiring gegar ngungkuli pasawahan ing lebak. Gerong peredung ing jurang gumuruh kateri banyuan nika saking ruhur ukir. Siok sabda nikang tahen kapawanan kadi pasuraki sabda ning tasik. Kemudian yang ditemui oleh Pangeran Sutosomo pada saat itu adalah pemandangan ketika beliau tiba di puncak gunung itu, melewati lembah, melewati jurang, melewati goa-goa, dan melewati
aliran-aliran air yang terlihat di bawahnya itu yang sangat dalam dan bergemuruh, kemudian di atas pegunungan itu yang sangat lebat, pepohonan-pepohonan yang tinggi itu dihembuskan oleh angin, berbenturan antara dahan-dahannya yang menyebabkan suara yang dihasilkan di tengah hutan dengan eh, angin yang deras menghempaskan batang-batang atau dahan-dahan pohon itu, suaranya bagaikan suara deburan samudra. Wan wa ku simusun ya kapar apatan ya jamur ya pinggiring hawan. Senyang ikan pinancuran awarna kabuyutan sandinging peken. Stria kueh madulur rewulan jarike pada mangang suring lebu. Len tekang marahu panadio sasiwa singulahi kepada wuda. Kemudian yang lain lagi dilihat oleh Pangeran Sutosomo saat itu adalah Wanwe, Ku, Sime. Ini merupakan kata-kata yang mungkin lumrah dipergunakan dalam bahasa-bahasa di era abad ke-14 itu. Wanwe yang dimaksud mungkin berpadanan dengan kata tani atau wilayah-wilayah desa. Kemudian Sima itu mungkin adalah daerah-daerah perdikan. Kemudian di sana terlihat ada tempat-tempat air, kemudian para gadis yang ditemani oleh para wanita-wanita itu mencari air di wilayah-wilayah itu. Kemudian ada yang membersihkan diri, membasuh diri. Semuanya terlihat mengiringi dalam perjalanan beliau Pangeran Sutosomo.